Bencong, bencong, jangan bencong. Tuhan marah. Gitu. Pertama kali ke Jakarta, perempuan mana lagi gitu. Masih inget kan perempuan mana lagi? Iya kak, terus ini jangan nangis. Jangan. Bilang sama emak, kok kamu nggak? Ih, jangan nangis. Jangan nangis ya. Harusnya direfleksikan menurut gue. Iya. Ruangnya itu udah disediakan belum atau dibuka nggak? Nah, Sampai detik ini bukan dari zaman dulu tuh, masa ruang-ruang untuk bekerja tuh sulit, apalagi di zaman sekarang. iya. Ditambah kayak dipersempit. Curhat ya pak. Bercanda ini. Iya, gue yang janda di. Kenapa lo janda jadi bahan bercandaan? Emang ada yang salah sama janda? Gitu? Emang tai. Ya, Kaya. Pernah menikah, terus pernah punya anak, bukan pernah punya tapi mama. Panggil aku mama gitu. Ya lo gue salah jalan gak sih gitu. Raganya doang yang menikah, batinnya menjerit nih. Hai, back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video cahaya kita kali ini menggapai mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya. Cahaya kita kali ini adalah seorang transpuan asal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Aceh. Kita saksikan nanti. Jadi cahaya kita kali ini adalah seorang pemain film, penyanyi, MC, juga pendamping bagi komunitas minoritas gender. Siapa dia? Ini dia. Tapi lagi-lagi aku mau mengingatkan buat kawan-kawan semua, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel ini terus berkembang. Halo, perkenalkan aku Ria Suketi, aku tinggal di Tangerang dan aku bekerja di salah satu LSM di Kota Tangerang. Kesibukan aku selain bekerja di LSM, aku juga masih nyanyi, masih syuting, aku juga masih nge-MC, kadang aku juga masih ngamen, kadang juga masih ngelontes sih. Woo! Ini dia. Halo. Hai, apa kabar? Baik kakak. Sibuk apa sekarang, Dek? Aku ya sibuk gini aja sih, kalau nggak kerja ya ngelontes, nyanyi gitu. Oh, masih. Alhamdulillah. Tinggal di Tangerang, Dek. Sama Aku siapa tinggal di sama Tangerang? ibu, sama bapak. Oh, ibu sama bapak cucu. Maksudnya? Ya. Gue ngomong. Maksud aku ibu sama Sehat. bapak dan keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, aku tadi ngeliat di biografi Rere itu, kalau Rere itu nyebong gitu ya. Aku masih nyebong, Masih sama nyenyong, masih nyanyi, masih ngamen. Kalau ente juga Nah, masih. Tetap itu. Oh, main film juga sekarang. Main film juga, alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa main film sih, Re? Pastinya harus melalui casting dulu ya. Ada kayak ada iklan gitu di Sanggar Suara, terus aku ikut deh audisi, daftar, terus kepanggil casting dan alhamdulillah lolos. Itu melalui tahap-tahap yang Iya, melalui tahap-tahap seleksi, wawancara, terus penyesuaian karakter gitu. sebelum Rere sekarang menjadi bintang film. Bintang. Oke, iya, bintang film, terus tadi penyanyi, MC juga gitu ya. Kan sempat, berarti prosesnya itu dari ngamen gitu ya. Prosesnya panjang banget. Prosesnya panjang Dan nggak mudah sih. itu. Cerita nggak sih zaman awal Rere ngamen sebelum sebelum kayak sekarang? Zaman itu berarti aku harus cerita dong zaman aku pertama kali ke Jakarta, pertama kali aku ketemu sama emak-emak ngamen. Boleh cerita nih? Lucu deh. Pertama aku ke Jakarta kan awalnya aku kerja di rumah makan. Rumah makan kan pasti ada istirahatnya dong. Pada saat orderan sudah selesai dan nggak ada yang dimasak, beres-beres, udah aku nongkrong di depan
apa namanya, resto, dulu bukan resto, namanya catering, di depan catering tempat aku kerja. Terus aku berdiri duduk gitu, berdiri gitu sambil ini ke pagar. Anak kecil seberang ngatain gini, bencong bencong bencong. Kaget dong, gue pikir kok emang udah kuatang tah gitu kan. Aku udah kuatang kok orang ngatain gue bencong. Pas ngeliat di pinggir ternyata ada bencong 2. Oh. Iya, itu tuh Iya. mau menghampiriku, mau jalan ngelewatin aku. Ada bencong 2, 3 sih, yang satu bukan, yang satu cowok, yang 2-nya teman-teman trans kedua. Terus dia lagi habis ngamen, terus mungkin ngelihat Eke ngondek ya, terus dia bilang gini, perempuan mana lagi gitu. Masih inget kan, perempuan mana lagi? Iya Kak. Terus kamu kerja di sini? Iya. Berapa? Langsung dia nanyain gini, gajinya berapa di sini ya gitu. Sekian lah, 2 sekian. Mendingan ikut Eke, dia bilang gitu. Mendingan ikut Eke ngamen, penghasilannya lebih dari ini, dia bilang gitu. Terus udahlah, dikasih lah alamat, udah. Aku berhenti kerja, aku mikir berhenti kerja di catering ini, aku mikir gini, kayaknya enak ya jadi mereka gitu, bebas, bisa mengekspresikan diri, nggak bohongin diri sendiri, bisa bebas lah intinya. Aku samperin nih alamatnya, aku masih ingat, di TET ya alamatnya ya, Grogol ya, di net ya, nggak boleh ya. Pokoknya di situ. Terus namanya Pipi gitu, transpuan itu namanya Pipi, dia udah sepuh. Sekarang juga masih ada, panjang umur, mudah-mudahan sehat selalu. Udah aku samperin ke situ, ternyata dianya udah nggak di alamat ini, tapi di Duri. Itu awal aku tahu Duri. Di Duri, Neng, kata tetangganya, pangkalan Bemo, Roxy. Aku tanya-tanya, aku nanya gini, kalau tiap ada orang, tempat-tempat bencong-bencong di mana? Oh, jadi di Duri, di sono pangkalan Bemo. Aku samperin. Pertama kali aku nemu, ngejakin Duri itu nemu kawan transmen. Pokoknya ada ibu-ibu yang tomboy gitu lah, si pemegang kawasan mungkin dulu. Emang dia pemegang kawasan juga sih. Udah anak baru nih gitu, biasalah, baru lagi aja nongol, lagi aja intinya gitu. Kok kenapa saya nongol lagi gitu, ya, ada lagi yang baru gitu. Mau nyari siapa, Neng? Pipi. Pipi lagi nih, anak dari mana nih? Itu lagi gitu. Terus nggak lama itu aku dari jam 8 sampai setengah 11 nungguin itu Pipi itu. Ada tuh, mau Pipi, maaf ya aku sebutkan namamu, tapi dirimu salah satu apa sih namanya, inspirasi juga sih ya. Setidaknya sudah mengatur, ternyata ini hidup loh gitu, ternyata hidup ini begini gitu. Udah, kalau nggak kenal dia kan nggak bakal ikut transkul kan, yang kayak di Jakarta. Terus gitu, terus inget tuh dia, kamu siapa? Ini aku yang kerja di catering itu. Oh iya, kamu tahu ya gitu. Udahlah, aku besoknya didangdanin, ikut ngamen. Itu lo dapet uang pertama 250, gede banget. 250.000. Gede banget itu itu tahun 2008-2009 deh kalau nggak salah. Udah, terus ya udah ikut dia terus kemana-mana, naik kereta. Itu pertama kali naik kereta juga. Dulu kayak kereta masih murah, masih yang harga 2.000 atau 1.500 gitu ya. Sekarang berapa? 5.000, 7.000 juga. Iya, kalau dulu kan kayak perindapan. Oh iya kan. Iya, krisis. Ya, terus. Kalau dulu kan itu apa? Keretanya yang ekonomi banget itu kan. Kalau sekarang kan ada AC dan lain. Dulu malah gak bayar keretanya, tapi naik aja gitu. Kadang turun di Bekasi, di Bogor, itu pertama kali gitu. Terus udah tahu jalan, dilepas, Neng kamu nggak apa-apa kalau mau sendiri mah, kamu sewa box sendiri, ini sendiri. Ya udah, dikasih tahu, ntar aku naiknya kemana, turunnya di mana gitu. Udahlah, ngamen itu udah berjalan dengan lancar lah, udah jadi pekerjaan sehari-hari gitu ngamen. Pulang ngamen ya tidur, bangun tidur yang ngamen lagi gitu. Terus apalagi yang mau ditanya ini itu ya, kan ngamen kan. Iya kan tadi Rere bilang nih bahwa dulu tuh Rere pendapatan di tahun berapa, 2008 2009 ya.
250.000 kan. Itu Maksudnya banget. kalau zaman dulu memang kasarnya ruang-ruang untuk kawan-kawan trans ini kan maksudnya masyarakat juga ngelihatnya tuh nggak ini sekarang ya. Benar. Kalau sekarang tuh kemarin aku juga ada salah satu kawan yang juga pengamen di Duri juga, Sherly, ini juga ada kan di podcastku sebelumnya. Dia bilang kayak kalau zaman sekarang tuh nyari duit susah banget kan, nggak kayak zaman dulu. Nah, makanya dia kadang cari-cari celah bagaimana. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan pengamen atau kawan-kawan yang mengamen itu kan seolah-olah kayak lu malas kerja, lu pengennya kerja yang enak aja. Padahal banyak kawan-kawan yang menganggap bahwa pengamen itu adalah pekerjaan, dan memang pekerjaan gitu ya. Terus juga itu bagian dari seni gitu kan, bagaimana mengekspresikan diri dan lain-lain gitu melalui entah itu nyanyinya atau goyangnya gitu kan, banyak tergantung bagaimana personal orang itu menampilkan pertunjukannya pada saat dia mengamen itu gitu ya. Aku jadi inget nih pas tadi pekerjaan jangan ngamen nih gara-gara males kerja. Sebenarnya enggak. Aku juga salah satu dulu pernah tahun 2000 pokoknya sebelum aku ngamen dan sebelum ke catering, aku sempat ngelamar kerja di salah satu perusahaan di Tangerang. Masih ingat itu pabrik garmen yang buat kaos. Aku ngelamar kerja bertiga sama temenku, yang satu perempuan cis, laki-laki cis, dan aku. Baru mau masuk gerbang nih, dua temanku masuk, aku enggak. Lu mau kemana gitu? Kamu cowok apa cewek sih? Jamnya maco gitu. Itu satpam yang bilang atau? Ya dulu karena belum bisa. Personalia? Bukan, masih satpam. Satpam. Masih satpam, belum masuk personalia. Itu sakit banget nih. Temanku berdua bisa masuk, gue enggak. Cuma kalau mungkin dulu bisa ngelawan, sudah tahu kapasitas, ternyata ini salah nih, nggak boleh, harus diluruskin. Mungkin kalau saat dulu udah bisa jawab seperti itu, mungkin ini akhirnya aku pulang sedih gitu, terus bilang sama ini, jangan nangis. jangan. Bilang sama emak, kok kamu nggak, jangan nangis. Saya ikut, jangan nangis. Iya. Kok si namanya Maya, kok dia mah kerja, dia mah masuk, kalau mah enggak kata emak. Terus gue bilang ya enggak, itu kali gitu. Cuma padahal gue nggak mau jujur karena ngondek mah gitu, nggak berani bilang gitu. Makanya semenjak itu gue nggak pernah tuh ngelamar kayak gitu lagi. Udahlah gitu, biarin aja lah, gue kerja mending kayak ngelonte kan, gampang, nggak ada stigma diskriminasi, udah begini gitu. Ya makanya kadang gue juga sebenarnya sih mikir gini ya, banyak orang di luar sana tuh bilang kawan-kawan trans ini tuh nggak mau kerja, stigmanya kerjanya tuh jual diri kasarannya ya, ngamen atau salon gitu-gitu ya. Harusnya padahal kerjaan itu banyak istilahnya gitu kan, banyak orang di luar sana. Harusnya direfleksikan menurut gue. Ruangnya itu udah disediakan belum atau dibuka nggak? Sampai detik ini, bukan dari zaman dulu tuh, masa ruang-ruang untuk bekerja tuh sulit, apalagi di zaman sekarang. Ditambah kayak dipersempit, jadi sulit untuk kita tuh kayak kesannya tuh kayak untuk berkarya, untuk bekerja, untuk mencari. Jadi seolah-olah kayak lo yang menyuruh kita mencari kerjaan yang terus dihimpit. Akhirnya kan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita apa sih gitu kan. Gitu sih. Padahal dulu waktu itu aku nggak, maksudnya cuma ngondek doang gitu, belum berpenampilan kayak perempuan, rambut panjang gitu. Apalagi kalau udah perempuan dan rambut panjang mungkin akan lebih susah lagi nyari kerjaan. Padahal dulu masih biasa aja gitu. Biasa aja. Nah, aku pernah juga sih pengalaman kerja di pabrik, tapi mungkin memang karena kakakku di situ supervisor kan. Jadi punya sedikit bisa bawa orang gitu. Artinya kan power kuasa itu bermain di circle itu. Sebenarnya rambutku panjang, terus gue dandan setebal umat ya kan, zaman itu istilahnya siang-siang mau pakai minor kayak apa ngerasa cantik gitu ya kan. Jadi kayak tapi bisa aja, bahkan nggak bisa ngejahit gitu. Tapi seiring proses memang kayaknya ruang-ruang itu juga bukan tempat untuk kita bebas menjadi diri kita, karena bulian, tekanan itu banyak gitu ya. Nah balik lagi tadi ke sebelum Rere main film ya,
aku pengen tahu sih ini proses Rere yang sekarang sampai akhirnya filmnya tayang gitu kan, dan sekarang juga mau perpanjang film tersebut lagi gitu ya. Salon Rumah Puan 2 ya, season kedua. Jadi aku pengen tahu gitu prosesnya, biar orang-orang juga tahu bahwa prosesnya Rere sampai ada di sekarang itu ada banyak yang harus dilalui. Nah, punya strategi sendiri nggak sih bagaimana kan kalau ngamen ya, ini sepengalamanku, aku belum pernah ya, belum pernah apa namanya ngamen gitu ke kampung-kampung, atau Rere sendiri ngamennya ke kampung atau di bis-bis kayak gitu atau di mana? Di kampung-kampung, terus jalan-jalanan. Kadang bis, biasanya kalau bis itu arah Bali. Kalau dulu kan masih ada kan patas, patas yang dari Uki ke Grogol itu, daripada kami bayar mending kami joget gitu, biar apa ongkos lah gitu. Gitu sih. Terus kampung-kampung, jadi aku kalau masuk ke kampung orang pasti akan, kampung baru pasti akan ini loh apa, memperkenalkan diri dulu, walaupun kadang awal-awalnya masuk kampung orang dengan bencong lagi kan, udah dikatakan bencong, karena pengen aduh ya Allah ngapain sih kata-katain bencong, pengen pukul gitu kan. Tapi gue mikirnya ini tempat kerja gue nih gitu, jangan, ini gue nyari uangnya di sini gitu. Sabar, kedua kalinya oh ini tante yang kemarin nih gitu, oh tante yang kemarin gitu kan. Terus udah oh iya, ketiga kalinya, kesekian kalinya baru ngenalin diri itu, manggilnya Rere aja, jangan Cong ya. Ya oh iya, pas kesananya lah, pas datang laginya oh Rere nih Rere gitu. Jadi gini loh, aku kadang pengen masih banyak kan kayak stigma terhadap kawan-kawan transpuan pengamen, dibilang galak, dibilang apa sih namanya arogan, selengean, istilahnya di hal-hal yang negatif lah gitu. Aku pengen mengikis itu, makanya aku kalau ngamen ke jalan, aku apa namanya, dengan diriku yang sudah terkapasitasi, yang harusnya aku mengcover keburukan teman-teman yang lain nih. Jadi aku yang jangan tunjukkan yang hal seperti itu, aku akan tunjukkan hal-hal yang baiknya gitu. Kayak kalau ada apa, kalau ngamen dikasih ya bunda makasih banget, jadi menunjukkan hal-hal yang waria di jalan itu selengean dikasih, kadang nggak minta makasih kayak langsung pergi. Terus kadang ada yang marah-marah, aku nggak ngelakuin itu karena apa, mereka yang tidak mungkin kawan-kawan transpuan yang melakukan hal-hal negatif itu, mungkin mereka yang tidak paham ini salah gitu. Jadi aku nggak bisa nyalahin. Jadi aku nih yang sudah terkapasitasi, ini salah ya, jangan seperti itu gitu. Berarti artinya Rere punya strategi untuk mendeketin ibu-ibu itu ya. Nah kalau sama anak-anak kecil tadi kayak bencong itu kayak gimana? Jadi akhirnya dekat juga sama anak kecil itu kan? Jangan bencong, Tuhan marah gitu. Tuhan marah, jangan bencong, panggil nama aja nama aku Rere gitu. Terus kalau ke ibu-ibu strateginya, ya Allah bunda cantik banget, glowing gininya deh gitu. Terus padahal bohong kan, strategi biar saya terima gitu kan. Terus ya gitu, nyanyi gitu. Oh, oke. Nah, Rere nyanyi berarti apa namanya, sering juga dipanggil untuk show gitu atau nyanyi? Sekarang gitu. Udah alhamdulillah sudah banyak yang tahu gitu, kalau aku nyanyi, jadi kadang dipanggil gitu. Dipanggil untuk show. Dulu pernah aku ada kerja ke apa sih namanya, dapat rezeki lah gitu, ngamen karena emang keseringnya mengamen ke daerah sana. Karena dia mau hajat kayak pesta gitu. Rere ntar kamu kesini ya, minggu depan aku hajat gitu. Cong yang apa sih, yang emang pengen di dunia hiburan, gue merlapnya panggung hiburan, senang dong, ntar kamu nyanyi senang, udah siapin baju, aku pakai baju apa ya gitu, kan dia kondangan terus ala-ala nyanyi kayak di bintang tamu gitu kan, udah. Terus kondangan, terus ntar kamu nyanyi, iya tapi ntar sawer ya, gue bilang sawernya jangan di atas panggung, udah kumpulin aja 1.000 atau 2.000 kayak aku ngamen di sini, jangan di atas panggung. Kalau di atas panggung ntar jatuhnya ke kardus kan, pemainnya dibagi, udah di bawah aja nggak apa-apa, kalian ngeliatin aku aja, nggak usah nyawer di bawah. Pas pulang di bawah
mereka udah kumpulin tuh uangnya, dikasih dapat 500.000 kan lumayan. Undangan cuma 20.000, nggak dikasih nama lagi. Itulah apa kenapa apa nilai baiknya, kenapa kita jadi baik, orang juga akan baik lagi ke kita. Betul, sepakat. Nah, kalau ngomongin tadi soal apa namanya manggung yang disuruh orang yang akhirnya jadi ini, kan banyak banget nih teman-teman transpuan yang akhirnya cuma jadi bahan olok-olokan atau jadi bahan badut. Nah, Rere sendiri menyikapi itu atau pernah nggak ngalamin itu? Aku sih ngalamin sih nggak pernah, cuma kadang aku kalau satu panggung ada sih yang nyeleneh kayak gitu, kayak wig dicopotin di atas panggung, terus kata-kataan gitu, kayak ledek-ledekan dengan menyebut nama laki. Ini kan si Marbud nih misalnya gitu, ini si Budi nih, ini Bu kalau sehari-harinya dia kulit panggul sebenarnya di pasar nih, dia lagi nyanyi aja. Sebenarnya aku menghindari hal seperti itu karena takutnya iya sih ketawain bikin lucu, cuma kan jadi bahan badutan kan gitu. Makanya walaupun nggak cantik gitu, aku masih punya, bukan kita nggak mensyukuri ya, cuma walaupun tidak cantik tapi aku unik gitu, aku punya suara yang bisa aku jual gitu. Kalau bisa janganlah badutan begitu gitu. Andai pun ngelawak, punya lawakan yang tidak yang tidak benar, yang tidak jatuhnya kayak menjatuhkan banget ya, gitu. Istilahnya kayak menjadikan bulian, identitas jadikan bercandaan. Nah, gitu kalau begini bisa lawak-lawak gini, nih Bu janda nih Bu, kan gitu nggak apa-apa kan gitu. Janda nih biduan nih gitu, nggak apa-apa sih kalau begitu. Cuma kalau ini botak nih diambil ininya. Meskipun nanti kata ibu-ibu perempuan janda, kenapa ada masalah apa sama janda? Nah, apa jadi di depan? Iya. Curhat ya Pak. Janda ini. Iya, gue yang janda ini. Kenapa lo janda jadi bahan bercandaan? Emang ada yang salah sama janda? Gitu. Ya, tapi istilahnya harapannya di sini tuh kawan-kawan memang yang punya skill itu jangan dijadikan udah cukup lah, kayak kawan-kawan ini kan secara ruang dibatasi, diberikan ruang itu malah dijadikan badut gitu ya. Dan kawan-kawan komunitas sendiri janganlah menjadikan dirinya itu badut atau bahan tertawakan orang. Kalau menertawakan diri sendiri nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada saatnya juga kita ngetawain. Kemarin kita ketawakan. Iya betul. Iya, maksudnya kan beda artinya kalau menertawakan diri sama membuat diri kita ditertawakan orang kan beda. Iya. Nah, apa namanya, aku balik lagi ke soal tadi, akhirnya profesi yang nyanyi itu dikelukonin sama Rere gitu ya. Jadi apa namanya, jadi banyak panggilan job lah, nyanyi sana sini gitu, sampai akhirnya ikut casting di salon rumah puan itu, dan terang jadilah Rere seperti yang sekarang ya kan, yang seriesnya Cuco ya say. Beral begitu ya. Mengalahkan, udah jadi box office ya. Udah jadi box office ya, mengalahkan Vina 3 bulan 7 hari ya. Apa sih kamu ya, itulah ya. Sebelum 3 bulan. Iya, Vina sebelum 7 hari aja. Ya itu kan. Nah, apa harapan Rere sih ke depannya seperti apa sih? Karena kan kalau ngelihat ruang, apalagi sekarang tuh kita tuh mau berkesenian pun rada susah ya. Benar. Apa namanya, untuk kawan-kawan komunitas ini termasuk kawan-kawan transpuan gitu, artinya rada susah untuk mau di seni kayak, mau di kerja formal kayak, mau di pekerjaan yang menurut orang tadi itu tanda kutip nggak halal gitu ya, itu tuh semua aksesnya kan akhirnya dibatasi ya. Jadi ngurusin transpuan ini tuh kerja di mana untuk mencukupi hidup. Emang tai gitu. Yang punya duit yang berkuasa ya say. Bener, emang ya begitulah. Kadang ruang kami kawan-kawan transpuan diambil oleh mereka yang hetero, misalnya apa pewariaan di TV, mereka yang memerankan yang hetero. Kenapa sih nggak kami aja sekalian yang sudah dasarnya emang nggak acting gitu, emang pada genetiknya emang seperti ini gitu. Ruang kami direbut, terus kami bikin ruang sendiri pun kadang diganggu gitu kan. Kita bikin panggung sendiri pun kadang diganggu. Ngapain sih kayak gini dikasih panggung, kayak kemarin kan film-film kami pun yang rumah puan itu, kok
kok kayak gini dibikin dikasih panggung sih, padahal kami bukan minta panggung, tapi emang panggung kami sendiri yang bikin gitu kan, entah apalah gitu. Jadi harapan dari kedepannya Ya, pengen harapannya jangan melihat orang dari ekspresi gendernya, tapi dari kualitasnya. Banyak loh apa kawan-kawan yang queer gitu, mereka pinter masak, misalnya make up, penjahit, nyanyi, berakting, jadi gojek atau apalah gitu. Jangan, mereka juga bisa melakukan hal seperti itu, tapi tolonglah kasihlah ruang atau kesempatan untuk untuk bekerja secara formal. Karena gini loh, bekerja kan bukan dengan gendernya ya, maksudnya bekerja kan bukan dengan gender kan, tapi dengan kemampuan. Bekerja juga bukan dengan bulu matanya kan, tapi dengan keahliannya gitu. Ya gitulah kira-kira harapanku sih. Ya jadi sebenarnya kayak kalau ngomongin ruang dan kesempatan, berikanlah kami ruang dan kesempatan yang sama, ya nggak perlu melihat gendernya atau apa gitu. Karena yang ketika ngomongin bekerja itu kualitas yang dilihat, bukan lo siapa gitu ya kan istilahnya. Ya aku sepakat banget sih soal itu. Makanya aku tuh mikir kayak gue ini harus jadi pengusaha orang kaya, gue harus banyak duit. Karena ketika gue jadi pengusaha, gue jadi bos, gue jadi banyak duit, gue tuh tinggal nunjuk dan tinggal mempekerjakan orang. Orang-orang kayak kita tuh itu jangan, kalau untuk hidup di bawah itu rada susah. Masa susah untuk mau kerja sini. Aku tuh berdoa semoga orang-orang kayak gue itu adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya duit, sehingga dia tuh bisa memberdayakan dirinya. Benar. Sehingga dia malah bisa memberi lapangan pekerjaan sama orang gitu. Dia nggak sibuk nyari pekerjaan gitu. Karena di dunia yang zaman sekarang kayak sekarang, meskipun sudah mulai banyak kawan-kawan atau masyarakat yang mulai sadar tentang keterbatasan tadi gitu ya. Banyak ruang-ruang yang akhirnya tercipta di circle-circle kecil, tapi mau sampai kapan kayak gitu terus gitu. Jadi aku pikir kayaknya memang ruang-ruang itu harus kita rebut kembali gitu. Bukan sebagai bagian dari manusia yang penting untuk memanusiakan. Menurutku salah satu cara agar kita dilihat orang ya kita jadi kaya raya dan banyak uang. Karena itu bisa mengatur semuanya. Kaya. Ya pokoknya harus jadi mental orang kaya menurutku. Karena kalau kita mental kita udah kayak ngeblok diri kayak aduh gua mau udah waria, gua mau orang susah, itu mau lu susah maju. Benar, lu susah, pokoknya kesempatan juga susah datangnya. Pokoknya gue orang kaya, gue pintar, gue bisa ini bisa itu, ayo maju. Gue nggak bisa dikalahkan sama siapa, maju aja terus. Itu sih prinsip gue ya. Jadi kayak ya udah jatuh bangun lagi bisa ini tangga gitu kasarnya. Selama kita punya keahlian yang sama dengan orang-orang yang hetero normatif itu, jangan takut lah gitu. Kayak aku aja nih, suruh nyanyi jadi laki, ayo gitu kan. Karena anggap saja aku berperan sebagai laki-laki gitu. Terus suruh MC walaupun nggak jadi dandan perempuan, boleh ayo. Anggap aja aku sedang berperan menjadi laki-laki gitu. Mau nyanyi dengdong pewong ngejedor, ayo, karena emang itu diriku, aku bisa. Nah tadi itu udah mulai syuting belum Salon Rumah Puan? Salon Rumah Puan itu syuting di Juni. Bulan ini ya? Bulan ini kita udah mulai running, reading dan lain-lain. Nah harapannya, sebenarnya tujuan di film tersebut tuh apa sih, Re, kalau boleh tahu? Sebenarnya tujuan itu selain mengembalikan ruang kami yang direbut itu, juga menunjukkan ternyata potensi kawan-kawan transpuan yang dianggap minoritas, ternyata mereka juga bisa loh berakting, skill di seni, bahkan si kameramen yang bikin naskah, lampu dan lain-lain semuanya kawan-kawan trans. Oh jadi semua yang terlibat dalam produksi film ini adalah kawan-kawan trans? Iya, kawan-kawan trans. Wow, keren. Mulai pemainnya, pembuat naskah, kameramen, make up dan lain-lain, semuanya kawan-kawan. Sutradara dan kru-kru juga. Semuanya kawan-kawan trans. Sukses terus buat filmnya. Amin.
Ya, nah aku penasaran tadi sama keluarga. Di aku tuh pernah baca sama salah satu apa ya? Pokoknya ada kayak blog atau apa gitu, judulnya kayak cerita trans gitu kan. Nah, aku tuh juga baca tuh atau melihat tuh cerita tentang Rere. Jadi Rere itu dulu pernah menikah gitu ya? Iya. Maaf. Pernah menikah, terus apa namanya, pernah punya anak, bukan pernah punya, tapi punya anak biologis. Bapak Gimana bapaknya? Itu bapaknya bukan acting kan? Bukan acting kan bapaknya? Bapaknya nggak boleh ngomong bapak, tapi mama. Mama. Panggil aku mama. Panggil aku mama gitu. Aku ada anak biologis dari hasil pernikahanku. Mau ceritain? Kalau nggak keberatan ya. Enggak sih, sebenarnya setengah di ini juga sih. Kenapa aku bilang setengah dijodohin, karena emang iya dipertemukan ada ini ada perempuan cantik nih gini. Ya udah deh, aku bilang, karena aku capek dengan pertanyaan anak biologi satu-satunya di keluarga laki, masa nggak kasihan sama ini sama emakmu gitu. Ya udah deh, pas ada Ewong yang mau, ya udah. Jadi itu kayak terpaksa ya? Dibilang terpaksa ya nggak bisa dipungkiri, emang itu kenyataannya kan gitu. Walaupun pada akhirnya aku menyakiti perasaan Pewong itu kan gitu, perasaan keluarganya itu kan seperti itu. Tahu nggak, pas nikahnya itu sekampung rame. Wah, ada nikah. Iya, mungkin dalam arti bencok kawin kali ya. Bencok kawin. Sekampung rame, udah kayak ini apa? Mungkin kalau dikumpulin kayak 2 GBK deh. 3 enggak. Pada berduyun-duyun ke sana ke apa? Mengantar pengantin ini ke mempelai wanita itu. Bener rame. Dia kayak artis, wah. Oh iya. Tapi artis ya. Iya. Ya kan sekarang jadi artis ya. Ember. Dari dulu supportnya mau cantik. Terus dan sekarang aku sama mantan istri dan anak baik-baik saja. Sama mantan istri sekarang berteman, bahkan dia sudah tahu kalau apa ini Pewong gitu. Karena chattingan, berteman di media sosial. Dia udah tahu wujud asliku yang sebenarnya gitu. Nah, berarti dalam proses dulu pernikahan gitu ya, dulu itu ada tekanan yang dirasa gitu ya, kayak ada tekanan yang dirasa, pemaksaan. Aku sih pengen ini sih, maksudnya kayak apa sih yang bisa dipelajari dari keluarga atau orang tua yang kadang memaksa anaknya untuk nikah atau apa namanya menjodohkan gitu ya. Dampak buruk dari peristiwa itu, kejadian itu, ketika lo ngejodohin anak lo, memaksa dan tidak menerima orientasi atau ekspresi anak lo yang hanya memaksa untuk kayak Wong tadi, itu sebenarnya dirasain sama si anak ini gitu. Ya, itu aku mentalku kena gitu. Di sana kebetulan di daerah mantan istri dulu, daerah Tet gitu ya, itu ada laut kan. Aku sampai ke laut teriak, ya Allah gue salah jalan gak sih gitu, teriak gitu. Ya Allah gue salah jalan gak sih ini gitu, salah langkah gak sih gitu, kok begini gitu. Tersiksa batin. Mau cerita sama siapa kan, mau cerita sama ibu nggak mungkin juga, walaupun akhirnya cerita juga karena ngeliat fisikku yang apa namanya makin kurus. Enggak deh kayaknya. Makin kurus deh, cuma cocok kayak kalau kurus lagi. Iya. Jadi lu batin aja kalau main kurus. Iya, pokoknya begitu ngelihat apa sih anak gua begini amat murung gitu. Apa kerja pun, nyari kerjaan pun apa kayak nggak semangat gitu. Orang rumah tangga nih ya. Mungkin kalau yang hetero mungkin mereka akan semangat, cuma aku mikirnya ya Allah apa ya gitu kan, apa ini salah jalan, jadi aku jadi entah emang rezekinya belum dapat kerjaan, apa emang akunya yang udahlah gitu, pasrah aja gitu. Terus tapi pesan buat orang tua nih, buat temen ibu-ibu atau kakak atau siapa saudara yang punya kawan-kawan, punya apa temen yang sama sepertiku gitu, kalau bisa jangan dipaksa,
karena itu berpengaruh sama mentalnya juga. Daripada dipaksa dan menjunjung kata formalitas itu nggak baik juga. Hanya membohongi banyak pihak, membohongi perasaan si yang bersangkutan, perasaan orangnya, terus membohongi si pasangannya juga. Akhirnya banyak yang tersakiti. Akhirnya banyak tersakiti, selain menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain juga. Ya harapannya juga jadi kayak lebih baik saling mengenal gitu pendekatannya. Benar. Apa sih namanya, jodoh janganlah dipaksa-paksa gitu. Kalau emang udah jodoh ntar dia ketemu gitu. Karena pada akhirnya istilah kasarnya gini, kalau aku banyak sih dari teman-teman komunitas yang dipaksa nikah atau nikahannya jadi formalitas, ujungnya tetap cerai. Akhirnya juga baik itu secara istrinya atau siapapun itu tersakiti. Benar. Karena merasa dibohongi gitu ya. Karena sebenarnya bukan niat untuk membohongi, tapi juga dia tuh hanya ikut memenuhi kebutuhan orang lain untuk menyenangkan orang lain gitu kan. Nah aku pikir kayak udahlah cukup untuk maksa-maksa nikah. Iya. Ya. Dan sekarang udah nikah, udah punya anak, tetap aja pertanyaan itu akan ada lagi. Apa kayak apa contohnya? Mau nikah lagi gitu. Oh ada ya. Ya cuma aku mikirnya udah pernah gitu. Ya. Padahal udah ngeliat lu yang emang gak mau nikah semolek lagi. apa ya? Udah pernah gitu. Udah ngerasain. Jadi sekarang mau jawabannya nggak mau nikah lagi. Udah pernah. Udah ngerasain, udah lah gitu. Mau apa lagi yang cari? Gini doang. Sebenarnya kalau cuma gini doang mah gampang aja. Gini doang gampang. Nggak perlu nikah ya. Apa tuh? Nggak udah. Kalau cuma ngejar begini doang, mah ngapain nikah? Maksud gue gitu ya. Ngapain nikah? Kalau akhirnya menyakiti hati orang, membohongin hati orang gitu. Ini ditinggalin kan anak orang, kan gitu. Ya, kalau harapan untuk teman-teman komunitas kita apa? Ini apa? Pesan untuk kawan-kawan terkait apapun. menikah tadi apa gimana? Maksudnya yang lagi ngejar mimpinya, yang lagi pengen berjuang, atau yang ngerasa tertekan di keluarga dan lagi dijodoh-jodohkan, apapun itu yang ingin Rere sampaikan ke kawan-kawan. Kalau pesanku nih buat kawan-kawan teman-teman trans di luar sana gitu, apa sih namanya, kembangkan potensi, kembangkan apa yang kau inginkan. Ntar juga akan nemu di mana titiknya. Oh, gue kesini gitu. Dan jangan pernah ngerasa kita berbeda, mentang-mentang kita terlahir berbeda dari orientasi, dari gender dan ekspresi pada umumnya. Jangan merasa kita itu tidak punya hak. Kita sama. Yang membedakan hanya ekspresinya saja. Kita makan besi, kita makan nasi, dia makan nasi kan? Kenapa jadi kebesitan? Kita minum air putih, mereka juga minum air putih gitu. Dan kita punya kemampuan yang sama seperti mereka gitu. Jangan ngerasa mentang-mentang gue trans gitu. Ya udahlah, trans mah di salon aja. Udahlah, gue mah jadi pekerja seks aja. Toh kerja juga apa gitu, jangan ngerasa seperti itu. Iya. Terus, artinya jangan menjadikan diri lo kecil di depan orang. Benar. Ya. Makanya apa aja yang unik seperti ini, kadang aku percaya diri, harus percaya diri. Aku punya kemampuan yang di atas rata-rata orang nggak punya. Aku nyanyi bisa sambil dangdang, bisa. Orang-orang hetero bisa nggak nyanyi dangdang bagi cewek? Iya. Kan? Gue nge-MC bisa. Gak semua orang-orang hetero juga belum tentu bisa nge-MC kan. Suara indah suara alhamdulillah. Tuhan nganugerahi suara. Pergunakanlah dengan baik ini gitu kan. Aku mau pesen juga satu nih, kalau terkait pernikahan tadi buat kawan-kawan trans. Bukan berarti melarang untuk kalian menikah, tapi ketika kalian menikahlah bukan karena tuntutan, tapi emang dari hati gitu, yang emang udah bulat gitu. Kalau tuntutan kayak tadi ya kan, hati belum siap gitu. Karena gue sesuatu juga gak siap. Bener, karena gue yakin gini loh, kawan-kawan itu bukan karena belum siap secara materi. Gue yakin kawan-kawan
yang merencanakan untuk nikah itu pasti mereka udah punya materi dan lain-lain, tapi disiapkan juga mental kita, maksudnya batin kita, karena menikah kan bukan cuma menikah bukan cuma raganya aja tapi batinnya. Jangan kayak raganya doang yang menikah, batinnya menjerit nih. lepaskan gitu ya. Dia yang mau gitu. Tapi ya aku sih nggak tahu ya, tiba-tiba tadi berpikir kayak takutnya anak yang jadi korban dampak orang tua gitu kan. Nah tapi kalau sama anak sendiri cukup dekat gitu. Dekat sama anak. Tadi juga WA nih gitu, biasa curhat anaknya curhat. Anakku curhat gitu. Ya biasa itu. Kalau anak mah sampai kapanpun tidak bisa dibuang bukan ya, sampai kapanpun anak itu anak kita gitu. Tidak bisa ada yang merubah gitu, itu anak-anak kita. Berarti anak sekarang sama mantan istri. Nanti paling kalau udah agak gedean dikit mau dibawa ke sini. Terus Rere sekarang cari suami. Udahlah ya, cariinlah. Iya. Hai paleng-paleng di sana yang yang mau sama yang tomboy ini boleh mau ikan. Siap doa ini. Oke. Apalagi pacaran main film. Ajak aku juga. Iya, ya, pasti. Semoga si duo janda ini, kita bikin dulu duo janda ya. Ya, sehat terus. Amin. Keluarga juga sehat terus. Amin. Filmnya yang akan proses ya syuting dan akan launching lagi nggak sih? Harusnya pengen launching lagi ya biar undang aku ya. Ala primer deh. Iya. Gala primer ya. Gala primer. Iya. Apa tadi? Primer. Gala primer. Apa primer? Gala primer lah. Gala film itulah ya, karpet merah. Udah berasa ini. Iya. Udah berasa ini ya kalau Meriam Belina. Iya kan. Terus ada di atas. Pokoknya gaunnya harus 5 meter ke belakang ya kan. Sukses terus buat filmnya, sehat terus, rezekinya lancar terus. Amin ya Allah. Semoga makin banyak kesempatan main-main film yang dibuat PH lain atau di film-film tersebut terus berkembang dan terus maju gitu ya, dan keluarga emak, bapak, abah sehat juga. Amin, ya. Salam buat keluarga. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Iya, makasih juga sudah nanya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di Cahaya Kita berikutnya. Bye.